wasallam. Mari kita baca. Udah ketemu belum? Surah 47 Muhammad ayat yang kedua. Surah 47 Muhammad ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mas, bentar. Maaf. Cek, ada deh. Echonya kebanyakan. Kita ulangi ayat satu ayat ini, Quran surah 2 Muhammad ayat kedua. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan kebaikan serta mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwal haqqu mir rabbihim. Apa-apa yang diturunkan Allah pada hambanya Muhammad adalah kebenaran mir rabbihim dari Tuhan kalian. Kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Sesungguhnya kalian siapa-siapa yang mengikuti Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah adalah sebuah kebenaran, kafaru anhum sayyi'atihim, Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki hidup kita. Selamat datang teman-teman di sharing time sore kita. Temanya adalah tentang pahlawan terbaik sepanjang masa, spesial di Hari Guru yang mulia. Tahu nggak sih, sebagai pembuka, saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit merenungi. Tahu nggak sih, adalah baginda mulia itu ya guru kita yang paling the best. Beliau kiai kita, beliau ustadz kita, beliau juga panutan kita, beliau juga teladan dalam semua bidang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini teman-teman itu sedang mencari role model, harusnya teman-teman nggak usah bingung. Kebingungan yang terjadi di kalangan anak-anak muda tentang pengambil role model ini bentuk nyata bahwa bingungnya dia akan siapa yang seharusnya dijadikan role model dalam hidupnya. Siapa-siapa yang mengalami kebingungan ini, jangan heran kalau nanti hidupnya penuh dengan kegambangan, kebimbangan, kegalauan. Padahal seharusnya Allah sudah menurunkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai
pengentas dari semua kegamangan, kegalauan, kebingungan, kegundahan yang kita alami bersama. Guru itu, kalau dalam istilah kata para ulama, kalau bukan karena guru, aku boleh jadi tidak akan mengenal Rabbku. Laula murabbi ma arafta rabbi. Ini lebih tepatnya kalimat hikmah dari para ulama. Laula murabbi, kalau bukan karena perantara murabbi itu artinya guru ya. Istilah lain daripada guru itu kan juga murabbi. Ma arafta rabbi, lantas bagaimana aku mengenal Tuhanku? Jadi untuk mengenal Allah, salah satu di antaranya adalah ada guru yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Walaupun tanpa guru pun teman-teman bisa ngerasain kok kedahsyatan dan kekerenan maha besar dan maha indahnya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan indahnya Bukit Seroja, Bukit Cinta? Dia yang sipunian Allah. Siapa yang membuat itu pohon pepaya tumbuh dengan begitu besarnya? Allah. Pohon pepaya bisa membuahkan hasil yang hasilnya bisa kita nikmati. Allah. Siapa yang mengizinkan rodanya berputar? Allah. Siapa yang mengizinkan gravitasi bumi itu dia menyedot sesuai dengan kapasitasnya? Harusnya kalau kita ngelihat kita jalan di bumi itu sebagai sebuah gravitasi, berarti sedotan yang kalau kita berada di atas harusnya kan makin kuat. Tapi Allah buat imbang sehingga tidak ragu ketika seseorang naik ke lantai 25 pun, walaupun di lantai yang paling tinggi, dia tetap akan bisa stabil dalam memijakkan lantai di lantai ke-25. Padahal kan harusnya tarikannya lebih kuat. Tapi itu semua aturan mainnya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kebesaran Allah lewat semua fakta-fakta lapangan yang kita punya, termasuk kebesaran Allah melalui utusannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering ya teman-teman nyampein cerita Rasulullah. Dan Rasulullah tujuannya adalah nggak lain nggak bukan untuk install di jiwa kita. Instalasi ini harus benar-benar diperhatikan. Karena nanti masuk ke sebuah sistem yang minimal sistem itu tuh diri kita sendiri. Kalau instalasinya buruk yang terinstal di dalam diri kita, nanti biasanya keburukan-keburukan terus tuh yang akan meliputi dan melingkupi diri kita. Contoh, saya misalnya ada 2 unit handphone. Satu katakanlah misalkan Android, satu misalkan iPhone. Dari 2 handphone ini, fakta lapangan teman-teman yang dirahmati Allah, mana yang paling besar kemungkinannya terkena virus atau paling besar kemungkinan bisanya untuk diinstal aplikasi bajakan, yang iOS, Apple, atau yang Android? Yang paling besar kemungkinannya bisa mengupload, menginstal aplikasi-aplikasi bajakan, iPhone atau Android? Yang mana? iPhone bisa bajakan nggak? Rata-rata nggak bisa bajakan. Yang Android ada bajakannya? Ada. Bisa baca? Bisa. Bisa kena virus handphone Android kita? Bisa. Kalau iPhone sedikit banget kemungkinannya. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kok bisa di iPhone itu minim banget siapa-siapa yang bisa masukin aplikasi bajakan? Jawabannya karena sistemnya beda. Sistem iPhone yang memang udah membuat gimana caranya orang tuh nggak bisa berbuat dosa di dalamnya, dalam tanda kutip nggak bisa install aplikasi bajakan, semuanya harus beli, semuanya harus berbayar. Beda sama misalkan kompetitornya Android. Sama teman-teman. Orang masuk ke sebuah tempat, masjidnya itu ada yang namanya qadarullah masyafa'al, di dalamnya bawahnya marmer, kanan kirinya marmer, depan belakangnya marmer. Kira-kira orang masuk ke sebuah ruangan masjid yang isinya marmer semua, bawahnya marmer, kanan kirinya marmer, depan belakangnya marmer, mau ngeludah sembarangan nggak di marmer itu? Berani ngeludah sembarangan nggak di marmer itu? Nggak berani. Kenapa? Karena sistem ruangannya sudah didesain tidak untuk meludah sembarangan. Lain cerita, teman-teman masuk ke ilalang-ilalang begini, bisa nggak ngeludah di ilalang itu? Bisa, karena sebuah sistem yang dimana ilalang-ilalang itu memungkinkan kita untuk meludah di sana. Jadi tahu ya, kenapa anak-anak muda itu harus diinstal softwarenya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat fi'liyahnya, qauliyahnya, takririyahnya, himmahnya, lewat perbuatannya, lewat sabda-sabda Nabi-Nya, lalu kemudian lewat cita-citanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian lewat ketetapan-ketetapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ada sistem nih.
Kalau udah terinstal di diri kita tuh kayak udah punya sistem sendiri untuk oh iya anak muda harus apa, oh iya kita harus gimana. Salah satunya adalah menimbang Quran surah Muhammad ayat yang kedua. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal salih. Kenapa kok iman tuh selalu digabungin sama amal soleh? Ternyata teman-teman dirahmati Allah, amal soleh tidak akan pernah diterima Allah kalau tidak dibersamai dengan iman di dalamnya. Mau orang itu sekaya raya apapun, berderma sebanyak apapun, kalau dia nggak punya key, nggak punya kunci diterimanya amal dengan iman, maka nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Jadi harus banget nih punya iman, punya amal salih. Iman kepada Allah, ya, iman kepada roh, iman kepada Allah, malaikat, lalu kemudian kepada kitab-kitab, lalu kemudian yang keempat iman kepada Rasul, yang diantaranya iman pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya untuk melihat keimanan kita itu terbukti atau enggak, mulai deh teman-teman sekarang, mulai fokus, mulai konsentrasi lagi pembicaraan yang dekat sekali tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu adalah salah satu pembuktiannya, gampangannya itu cinta ya. Jadi iman, kalau teman-teman mengaku iman sama Rasulullah, berarti kan teman-teman mencintai Rasulullah. Cinta itu selalu lekat dan dekat sama yang namanya kebaikan-kebaikan orang yang dicintainya. Jadi kalau Rasulullah melakukan sesuatu, nggak mungkin enggak teman-teman tuh nggak tahu. Harusnya karena kita mencintai Rasulullah, kita juga tahu Rasulullah melakukan apa sih, Rasulullah berbuat apa sih, Rasulullah melakukan apa yang diperbolehkan, Rasulullah melarang apa yang supaya kita, Rasulullah melarang apa sih yang supaya kita nggak melakukan hal itu. Nah sebenarnya kecintaan ini pada pahlawan terbaik sepanjang masa yang nanti akan nge-create kita mudah dalam beramal soleh, karena panduannya tadi Muhammad ayat yang kedua. Teman-teman yang dirahmati Allah, analogi yang sangat-sangat mudah. Ketika teman-teman jatuh cinta, mustahil teman-teman nggak memperhatikan si perempuan itu. Yang teman-teman akhwat jatuh cinta sama laki-laki, mustahil teman-teman akhwat nggak perhatiin laki-laki ini kesukaannya apa, sukanya di mana, minumnya apa, motornya merek apa, brand bajunya apa, buku kesukaan bacaannya apa. Bahkan kalau dia update story, boleh jadi teman-teman ngerasa kayak tersinggung, malu, bahwa ini kayaknya saya banget ya, apa dia lagi nyindirin diri saya ya. Orang jatuh cinta kan paling sulit dinasihati gitu, GR-nya gede kan. Ada dua kan orang yang sulit dinasihati, satu orang yang bucin, budak cinta, dua orang-orang yang lagi terjerumus ke hiruk pikuknya perpolitikan. Tuh kadang dinasehatin tuh luar biasa sulit ya tuh. Yang pertama ini, ketika orang jatuh cinta, orang itu pasti akan melihat selaksa hidup orang yang dicintainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah sedikit demi sedikit mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lo harus ya, lo bukan harus lagi, itu role model kita. Kalau teman-teman ngelihat gimana Rasulullah hidup, teman-teman tahu, setidaknya teman-teman punya gambaran seperti ini loh harusnya saya copy paste Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang yang paling jaga banget perasaan. Masih ingat kan kisah Rasulullah makan anggur di rumah sahabat yang miskin, dibawakan anggur pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika anggur itu dimakan sama Nabi, sahabat-sahabat nggak ditawarin, dihabisin sama Rasulullah. Sahabat sampai bingung, ya Rasulullah, Anda nggak nawarin kami ya Rasulullah. Rasul cuma tersenyum bilang, oh iya, dihabisin satu piring buah anggur habis oleh baginda Rasul seorang diri. Yang tuan rumah senang, ya Rasulullah, ternyata Anda senang banget ya buah anggur, mohon maaf ya stok anggurnya cuma sedikit ya Rasulullah. Oh nggak apa-apa, Masya Allah, yaudah ya kami pamit undur diri. Rasulullah sama para sahabat pamit undur diri. Di tengah perjalanan sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Anda nggak seperti biasanya? Kenapa?
Karena seperti biasanya kalau kalau kami ikut bersama Anda diberikan sebuah makanan oleh tuan rumah, pasti kami Anda tawari makan. Tapi pada kesempatan ini kok agak aneh ya Rasulullah, kami tidak engkau tawari makan. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ketahuilah anggur yang aku makan tadi pahit dan masam. Saya takut kalau kamu makan wajahmu berubah, tuan rumah nanti kecewa karena kamu merasa ini makanannya sudah asam sehingga tuan rumah itu ngerasa ya ternyata makanannya nggak enak. Makanya aku habiskan seorang diri anggur yang pahit itu dan masam itu agar supaya tuan rumah tetap senang hatinya. Jaga hati, penting banget. Kaum muslimin harus banget jaga hati. Lihat pahlawan terbaik kita, bagaimana beliau menjaga hati sahabatnya. Kadang kan kita dikit-dikit berlindung baperan, dikit-dikit berlindung di kalimat baperan, padahal sejatinya itu untuk melukai hati saudaranya. Teman-teman dirahmati Allah, nggak semua orang itu bisa kita bercandain seperti bercandaan kita kepada orang-orang tertentu. Contoh, teman-teman itu punya seorang sahabat, teman-teman sering akrab bercandanya itu sampai kadang berlebihan banget sama dia. Wah, begitu ketemu orang baru, teman-teman bercanda dengan hal sama, itu belum tentu sama efeknya loh. Teman-teman manggil orang lain dengan kalimat-kalimat yang familiar banget dengan kebun binatang, nggak sama nanti ketika teman-teman ketemu orang lain, tahu-tahu teman-teman mengucap kalimat yang sama, blur gitu. Boleh jadi sama ini orang biasa aja, sama ini langsung baper, sakit hatinya, terus kemudian dia terluka hatinya. Lihat gimana guru kita memberi teladan, jaga perasaan orang lain. Anak-anak muda harus mengerti dan paham banget gimana cara jaga perasaan, minimal untuk orang terdekat kita. Siapa? Pasangan hidup kita. Sama teman, iya. Sama sahabat, iya. Lingkungan, iya juga. Tapi minim-minim jaga perasaan pasangan hidup kita. Kalau teman-teman yang belum nikah, insya Allah tahun ini mudah-mudahan menikah dengan pasangan yang salih salihah, mulia dunia akhirat. Nikah itu tenang teman-teman. Nikah itu bukan tentang balang-balapan. Karena nikah itu bukan tentang cepat-cepatan. Siapa yang paling cepat dalam menikah? Karena nikah itu bukan balapan. Nikah itu karena kita melihat bersamanya surga Allah terasa lebih dekat. Karenanya teman-teman nanti harus dipersiapkan sebelum teman-teman menikah ataupun ketika teman-teman sudah menikah. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah itu lebih banyak. Karena nanti ketika teman-teman udah masuk ke ring pernikahan, itu jauh lebih sedikit waktu teman-teman untuk bisa belajar. Harus diakui, mau nggak mau harus diakui. Waktu siapa di antara teman-teman yang paling sering jalan-jalan? Atau siapa di antara teman-teman yang ngelihat secara umum globally, orang yang paling gampang diajak jalan itu yang masih bujang atau yang udah berumah tangga yang paling gampang diajak jalan? Yang masih bujang, yang masih gadis. Ayo hangout yuk, ayo gas. Hangout yuk, ayo gas. Yang udah berumah tangga, aduh tar dulu deh, ada anak nih, aduh tar dulu deh, istri lagi hamil nih, tar dulu deh, terus segala macam. Itu bukti fakta lapangan bahwa pentingnya belajar sebelum pernikahan. Rasulullah SAW itu kan track record baiknya, dapat gelar al-aminnya, bahkan kan sebelum Nabi SAW itu menikah dengan Bunda Khadijah, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul kan. Itu keren banget Rasulullah SAW. Kita pernah nggak punya kebayang atau kita pernah nggak sedikit pun kita memikirkan bahwasanya harus nih buat saya nih, harus buat saya bisa belajar meneladani Rasul SAW dari segala bidang dan segala sisinya. Terutama keimanan kepada Rasulullah itu bermakna cinta pada baginda Muhammad SAW. Yang tadi saya bilang cinta butuh pembuktian. Gak bisa dikatakan cinta. Yang jemput aku, jemput di mana beb? Di alun-alun. Jalan aja lah beb, biar kurus. Ini cinta nggak? Enggak. Mau dia bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, suruh jemput di alun-alun aja nggak mau. Ini cuma by lisan doang. Tapi cinta itu lebih kepada pembuktian. Siapa-siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia ambil role model hidupnya baginda Muhammad SAW. Software induk instalasi yang akan dia install ke dalam jiwanya,
lubuk hatinya yang paling dalam itu Rasulullah. Jadi teman-teman yang dicintai Allah, install semua hidupnya Rasulullah dalam diri kita. Mudah caranya, asalkan kita tahu step by stepnya. Setidaknya teman-teman harus budgetin uang untuk beli bukunya tentang sirah nabawiyah. Kayaknya dalam waktu dekat ini bakalan ada deh, sekitar kelas private sekitar 20 sampai 25 orang akan saya buat 12 kali pertemuan atau 4 bulan angkatan pertama di rumah HASB Campur Sari. Alhamdulillah sudah jadi, sudah terima kunci, dan itu insya Allah bakal kita adain sekitar 20 sampai 25 orang private class. Kita bahas tentang hal itu secara terperinci. Tinggal nanti komitmen teman-teman aja yang mau ikut. Nanti bisa dilihat posternya yang sebentar lagi insya Allah dalam beberapa pekan ke depan akan naik tuh kelasnya. Supaya benar, ketika teman-teman mendapati teman-teman role modelnya udah keliru, berarti kan yang diinstal dalam jiwa kita juga keliru kan. Contoh tadilah, sistem itu membuat apa di dalamnya itu terjadi. Teman-teman sengaja membangun marmer kanan, marmer kiri, marmer bawah, depan, belakang, marmer. Orang tuh nggak mungkin dengan sistem semua berbalut marmer terus meludah di atas marmer tuh nggak mungkin. Mikir. Kecuali teman-teman sengaja bangun, kanannya ilalang, kirinya ilalang, depan belakangnya ilalang. Ketika ada orang meludah bisa sah-sah aja. Karena emang sistemnya buat kayak gitu. Anak-anak muda zaman sekarang sama anak-anak muda zaman Rasulullah, fisiknya sama atau beda? Fisik sama-sama manusia nggak? Sama. Fisiknya beda apa sama? Sama. Secara umurnya, hitungan umurnya sama atau beda? Hitungan umurnya anak muda di zaman Nabi sama hitungan umur misalkan anak muda zaman Nabi 12 tahun. Sama nggak kita 12 tahun juga hitung-hitungannya? Sama. Harinya 7 hari dalam satu pekan sama nggak? Menitan dan jam-jamannya 24 jam dalam sehari sama beda? Kenapa anak muda zaman Rasulullah berbeda sama anak muda zaman sekarang? Jawabannya, instalasi mereka itu yang beda. Sistem supportnya itu yang beda. Kebayang nggak teman-teman, anak-anak muda dikawal oleh Rasulullah, dikawal oleh hartanya Utsman bin Affan. Itu anak-anak muda yang tumbuh di dalam lingkungan kenabian, dalam lingkungan support system yang indah, orang-orang soleh yang menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Maka nggak ada dikenal yang namanya maisir, gharar, riba, nggak ada. Karena support sistemnya yang emang udah keren. Support sistem anak-anak zamannya Nabi SAW emang udah keren, makanya terbangun pemuda-pemuda yang keren. Bangun support system itu mulai dari gimana cara kita membangun sahabat-sahabat, lingkungan-lingkungan, orang-orang terdekat kita. Kadang teman-teman kalau ngelihat Rasulullah itu punya emang special class, punya special class. Anak-anak muda diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini anak-anak muda di sekeliling Rasulullah yang Rasul jadwalkan ada pengajian sama mereka. Dididik langsung sama Rasul SAW. Umur 12 tahunnya mereka sama 12 tahunnya pola mindsetnya beda. Kebayang nggak teman-teman, ada anak umur 12 tahun udah jadi hafiz 30 juz, seseorang yang punya semangat membara untuk ikut dakwah bareng Nabi, untuk terjun dengan apa yang beliau miliki. Umur 13 tahun, ya Rasulullah izin pamit ikut berperang. Rasul nanya, masih punya orang tua nggak? Jawab anak ini, masih punya Rasulullah. Kata Rasulullah, fafihi ma fajahi, sama orang tuamu lah kamu berjihad. Jadi teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh ngelihat ya gimana Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangat singkat kalau cuma dibahas dalam waktu 1 jam pertemuan, 4:30 sampai 5:30 sore karena azan maghrib sebentar lagi juga akan berkumandang. Tapi setidaknya pahlawan terbaik sepanjang masa buat kita sudah clear, udah nggak abu-abu lagi. Nggak ada maka di mental anak-anak muda tokoh ketokohan yang dia tokohkan selain Rasulullah SAW itu nggak ada. Idolamu siapa? Ayo anak-anak muda sekarang kalau ditanya idolamu siapa? Dia nyebut 1, 2, 3 nama. Ada nggak yang relate dari 3 nama ini dengan Rasulullah SAW? Sedikit pun nggak ada yang relate. Pantes kalau ada yang salah dalam pola pikir, derap langkah, gerak-gerik anak muda itu, karena ternyata software install Indo
yang udah keliru. Dia nginstal program yang salah. Kepake? Enggak, sama sekali nggak kepake. Manfaat? Enggak, justru malah bisa mengantarkan mudarat. Apalagi waliyahzubillah yang diteladani adalah contoh-contoh yang dekat dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang bilang nggak apa-apa seks bebas sebelum pernikahan asal suka sama suka. Install softwarenya dia ambil dari ilmu-ilmu yang salah, diinstal kepada dirinya jadi salah. Kesalahan satu, jangan teman-teman lihat itu sebagai kesalahan yang satu loh. Dia bisa merembet ke banyak hal. Dan kebaikan yang satu, walaupun kecil sederhana, kayak teman-teman nggak sengaja duduk, nongkrong lah, ayolah bareng di mana Cafe Rhapsody. Jangan dilihat sebagai kebaikan yang sepele, karena Rasul nggak pernah menganggap ada yang sepele. Pernah Rasul bilang sepele? Nggak pernah. Pernah Rasul anggap sepele? Nggak pernah sama sekali. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Mas Edi belum jadi kecilin mas, biar nggak bung gitu mas. Maaf mas, jazakumullah khair. Jadi Rasulullah nggak pernah nganggap sepele apapun, nggak pernah dianggap sepele sama Rasulullah. Karena teman-teman, kalau teman-teman saya bawa ke analogi sederhana, saya ketemu sama tukang jualan roti bakar di depan RS Adina. Kita ngobrol sambil beliau membuat roti bakar itu kisaran 3 sampai 5 menitan lah. Plus ini, plus itu, plus gorengin. Apalagi kalau minta goreng roti bakarnya agak kering. Di waktu 6 menit kita bisa ngobrol. Mas, gimana begini? Akhirnya beliau bertanya, terus kita masuk set. Apakah boleh bagi kita meremehkan dia? Sama sekali nggak boleh. Orang mungkin ya cuma ini, ya cuma itu. Menurut orang mungkin dia bisa bilang cuma jualan ini, cuma jualan itu. Tapi kita nggak pernah tahu di balik tukang roti bakar itu ada siapa. Boleh jadi tukang roti bakar itu punya seorang bapak. Bapaknya pernah nolong Bupati Wonosobo waktu masa mudanya. Setiap kali Bupati Wonosobo ini ketemu sama bapaknya tukang roti bakar ini, bakal respect banget. Kenapa? Karena pernah ditolong waktu masa mudanya. Betul nggak? Jangan pernah remehin. Di balik teman-teman semua, saya juga nggak. Ini sempurna. Belum. Kan sini. Ini kan harusnya lurus, belum entar. Lihat ini. Harusnya kan ini kan. Loh, ini nggak mengkok ini. Ya Yun ya. Banyak itu ntar pas lepas selesai udah beres masalah. Segampang itu Rasulullah mengatasi permasalahan tanpa permasalahan. Kadang ada tuh moto yang bagus, mengatasi masalah tanpa masalah. Kebanyakan diantara kita tuh mengatasi masalah dengan masalah yang baru, makanya tambah nggak rampung-rampung masalahnya. Belum lagi nanti kalau teman-teman melihat gimana create hidupnya Rasulullah, berat nggak Rasulullah hidup? Jangankan teman-teman mental, jangankan tentang mental, karena Rasul dibully secara verbal maupun non verbal. Rasulullah menghadapi letak medan geografisnya aja udah berat. Tanya sama yang umroh sama yang haji, medan Mekah Madinah itu sama Wonosobo, lebih enak di Wonosobo atau Mekah Madinah? Secara medan loh ya, enak Wonosobo. Sejuk, adem, dingin, lempar singkong muncul, lempar umbi muncul, tanam bawang muncul, tanam kentang gede-gede kentangnya, karika ya bisa. Allahu Akbar. Di Mekah bisa nanam pepaya, di Mekah bisa nanam singkong. Ada. Apa yang ada di Mekah? Kurma. Apa yang ada di Madinah? Kurma. Nikmat. Tinggal di Wonosobo nikmat. Allah, nikmatnya luar biasa. Kalau Rasulullah tinggal di Mekah, pernah tinggal di Madinah, medannya udah berat. Apalagi ditambah waktu itu nggak ada Avanza, nggak ada Innova, belum ada mobil. Rasul naik unta, kadang naik keledai, bighal, kadang naik unta, kadang naik kuda, unta, bighal atau keledai. Medannya udah nggak nyaman, medan tempat letak geografisnya. Karena kalau panas-panas banget, dingin banget.
Dan buat orang-orang Indonesia yang biasanya pertama kali kesana nggak bawa sunblock apa segala macam, siap-siap kulitnya kering kerontang, gatal-gatal terus ada apa segala macam, bibirnya pecah-pecah kalau pas musim panas. Karena medannya bukan tropis seperti di Indonesia, iklimnya iklim nyaman, lembabnya terjaga. Di sana naruh roti kurang dari 30 menit keras, sekeras batu rotinya. Makanya ketika ada orang beli roti ditutup pakai plastik. Jadi secara medannya Rasulullah letak geografisnya itu udah berat. Kebayang nggak? Dengan seberat itu masih nerima bulian, masih nerima cacian, masih nerima sakit karena seringnya mau dibunuh. Teman-teman kan gak gampang loh. Teman-teman buron lah. Abu Jahal tuh pernah bilang begini, siapa yang bawa kepalanya Muhammad ke hadapanku, hidup atau mati, 11 unta rahilah. Unta rahilah tuh unta terbaik. Hari ini Alphard ceritanya. Aku berikan 11 unta terbaik untuk yang bisa mendatangkan Muhammad ke hadapanku, hidup atau mati. Rebutan gak orang-orang dikasih tantangan begitu? Yo, rebutan. Ingin membunuh siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira hidup di bawah tekanan kayak gitu gampang apa gampang? Susah. Berat. Ujiannya silih berganti datang. Kita setelah Rasul itu sempurna menyampaikan risalah nubuah, tinggal beriman. Al-Quran sudah nyata 30 juz depan mata. Tinggal kita iman sama Rasulullah SAW. Teman-teman buka Quran surah Al-Muhammad ayat yang kedua tadi, walladzina amanu. Harus diakui maunya prasmanan. Tahu nggak arti prasmanan apa? Yang suka dipilih, yang nggak suka tinggalkan. Sebentar Rasulullah kayaknya ini nggak cocok sama saya, akhirnya saya oke lah, saya tinggalin sunnah ya Rasulullah yang ini. Tapi yang ini cocok sama saya, oke, fine, saya bakal ngikutin sunnah Rasulullah SAW yang ini. Tuh kita masih suka gitu, prasmanan. Ngambil sebagian apa yang Rasul kayaknya cocok banget sama kita, yang nggak relate kita buang. Nah, kebiasaan model gini ini yang harus dipegang untuk yang berikutnya. Jangan sampai model prasmanan di dalam keimanan. Namanya iman itu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh, sempurna. Jangan setengah-setengah, terima semuanya. Begitu ada ayat yang kurang relate, kita tolak mentah-mentah. Sorry ya, saya setuju ya kalau jual beli itu oke. Tapi kalau riba, mohon maaf ya, kayaknya saya tetap nggak mungkin ya kalau ninggalin riba. Ada yang keliru kan, dalam akidah belum rampung, belum selesai kan namanya. Lo teman-teman, saya mau nanya, seorang laki-laki sebagai seorang ayah, sebagai seorang penanggung jawab keluarga, mati dia hari ini, meninggal dunia dia hari ini, kira-kira anak istrinya akan tetap hidup atau enggak? Tetap hidup. Akan tetap makan atau enggak? Tetap makan. Siapa yang menjamin rizki anak dan istrinya? Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberi rezeki, semua makhluk bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Loh, kok kita masih mikir bapakmu itu bukan untuk, bapakmu itu tidak akan pergi, bapakmu itu cuma berpindah, hijrah aja dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain, dari yang haram sekarang mengkonsumsi yang halal. Kenapa terus seorang istri ketakutan, gemeteran, nanti gimana anak kita? Kan ada fixed cost yang harus dikeluarkan per bulan itu 3 juta. Fixed cost ini yang menopang kita. Loh, wong kamu mati aja, anakmu tetap hidup kok. Coba lihat kejadian beberapa waktu yang lalu, saat seseorang hidupnya selesai, bahkan instastory-nya belum selesai. Anaknya kan jadi anak yatim piatu, betul? Hidup nggak anak? Hidup. Benerin akidahnya, benerin imannya. Iman itu yang akan menentukan amal salih diterima atau enggak. Walladzina amanu wa 'amilus
shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih. Imannya beres dulu. Iman sama Rasulullah, public figure Rasulullah, teladannya Rasulullah. Dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Oh, tak elo, sok Gajah Mada sudah menunjukkan apa sejak zaman memiliki Indonesia dalam jiwanya, atau memiliki daripada desa Garung karena dia lahir di Garung misalkan, atau dia memiliki alma mater tertentu karena dia pernah menimba ilmu di alma mater tersebut. Punya nggak kebanggaan yang sama kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngefans sama siapa? Rasulullah. Kenal istri Rasulullah siapa aja? Aduh, nggak kenal ya. Kenal nggak anak Rasulullah siapa aja? Waduh, belum tahu. Nah, PR kita lah bareng-bareng di sini. Karena iman itu tadi pembuktian tiga. Iman itu tiga ya. Pembuktian dengan pertama ucapan iqraru bil lisan, dengan lisan. Tasdiqul bil qalb, dibenarkan dengan hati. Wa taf'alu bil amal, dan dilakukan dengan perbuatan. Ini dimensi iman tuh tiga. Lisan yang ngucapin dengan penuh kebanggaan, hati yang membenarkan dengan penuh kejujuran, langkah derap kita semuanya jujur sejujur-jujurnya mewujudkan apa yang dicita-citakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda, instalasi induknya itu benar, software induknya benar, diinstal ke diri anak muda itu, dia punya point of view yang berbeda. Oke, usianya 17 tahun, tapi instalasi di kepalanya nih umurnya ribuan tahun. Itu namanya iman. Iman loh teman-teman. Nanti pembacaan kita adalah pembacaan tentang role model kita itu siapa. Bagaimana kita menyikapi, mencintai role model kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit demi sedikit sih nanti pelan-pelan saya yakin atas pertolongan Allah banyak anak-anak muda yang akan ngefans berat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngikutin secara detail setiap sunnahnya Rasulullah, baik itu sunnah fi'liyah, perbuatan, takririyah, kata pada zaman Birma, Roma, itu loh. Ini cita-citanya Rasul, sunnahnya Rasulullah, iya. Tapi kan banyak belum tahu di antara anak-anak muda. Keputusnya, jadi gini teman-teman, keputusnya sanad keilmuan daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyebabkan generasi itu terputus. Tahu kan, pernah ngelihat ada anak ayam yang nggak tahu induknya di mana hingga akhirnya anak ayam ini kehilangan induknya dan hilang arah. Kadang anak-anak muda yang nggak tersambung sanad dalam artian begini ya, dia nggak tahu tentang software induknya adalah Rasulullah, teladannya adalah Rasulullah. Akhirnya dia tadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya, hilang arah dia. Harus kita kembaliin hittah kita. Nggak harus mondok ya nggak harus. Walaupun mungkin nanti adalah di antara teman-teman yang mondok 6 tahun, sama seperti kami juga mondok 6 tahun di Yogyakarta. Kami belajar daripada Kiai Ahmad Dahlan, lalu kemudian kami menimba ilmu, khittah perjuangannya Mbah Yai Dahlan sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad keilmuan itu di pondok memang selalu dijaga, betul adanya, dijaga. Tapi yang harus difahami adalah saat praktek lapangannya, ilmu punya, tapi pada praktek lapangannya itu berbeda, bahaya juga. Makanya nanti kalimat amanu wa amilus salihat, iman dan amal salih. Nanti derap langkahnya itu sama. Diangkat sebagai iman sama Rasulullah, iya. Amalannya ngikutin Rasulullah, iya. Pelan-pelan. Walaupun kita nggak bisa copy paste 100% seperti Rasulullah, karena nggak mungkin ada orang yang mampu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ciptakan Rasulullah ya cuma satu, Rasulullah. Nggak mungkin ada duanya, nggak mungkin ada berikut-berikutnya. Tapi kan kita sedang berusaha nih. Makanya install softwarenya benar. Software yang dekat bau-bau virus, kepental. Ada yang ngomong
seks bebas nggak apa-apa, mental tuh ntar. Ada yang ngomong riba nggak apa-apa, mental tuh ntar. Ada yang ngomong udahlah lazimi aja nih begini, mental. Semuanya bakal mental tuh, karena softwarenya, sistemnya udah baik. Sehingga virus, kalau kita sistem secara personalnya udah baik, virus-virus yang bentuknya pemikiran salah tadi mau masuk ke pental. Sekarang banyak nggak? Banyak. Walaupun kita tahu banyak di antara mereka akhirnya nggak berhasil menjual label ini. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang jualan dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran dekat sekali milkul yamin misalkan, dimana laki-laki perempuan berzina asal suka sama suka nggak apa-apa, nggak laku jualannya karena bertentangan dengan akal, hati nurani, syariat Islam. Jelas bertentangan. Apa-apa yang menentang Allah dan Rasulnya, kalaupun dia berhasil pasti nggak akan lama. Mungkin nggak berhasil, ya mungkin aja. Saat kejahatan itu tersistemasi dengan baik, terstruktur, dieksekusi dengan sebaik-baik eksekusi, dia bakal berhasil, bisa aja. Tapi siapa-siapa yang berusaha melawan syariat Allah dan Rasulnya pasti kalah. Anak-anak muda memahami ini sebagai virus yang mau masuk ke sistem pemikiran dan tubuhnya, itu pemikiran itu bakal mental. Yuk, mulai sekarang install. Kalau Rasulullah SAW bilang, cukup katakan sami'na wa ata'na. Walaupun menurut kita mustahil ya, ini dari mana sih? Kayaknya mustahil. Apakah anak-anak muda zaman setelah Nabi SAW wafat bilang Konstantinopel mustahil tertakluk? Nggak ada. Kecuali orang-orang munafik, zindik, fasik, kafir. Lah itu 4 golongan itu. Tapi anak-anak muda zaman Rasulullah, Umar bin Khattab itu pergi ke Konstantinopel untuk naklukin Konstantinopel. Belum berhasil? Belum. Padahal udah punya rencana-rencana untuk menaklukkan. Ternyata Allah panggil Umar bin Khattab wafat terlebih dahulu. Dilanjutkan tuh Khalifah Harun al-Rashid, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, dan seterusnya. Sampai kepada tangan anak muda, 12 tahun jadi sultan, terus dapat didikan umur 20. Yang kurang tepat, atau udah tepat tapi kurang cepat, padahal ada jalan pintasnya dan kita udah tahu. Pergi ke Al-Mansur, tinggal lurus aja. Tapi sengaja untuk pergi ke kiri, lewat Al-Huda Sudagara, lurus, lewat Seruni, lewat kanan, akhirnya muter sampai Al-Mansur yang bisa kita pangkas secepat-cepatnya. Akhirnya lama. Mencintai Rasulullah SAW adalah hal terbaik, terindah yang kita punyai. Dihadiahi Rasulullah SAW hidup, lalu kemudian Allah mengutusnya ke muka bumi, kita menjadi umatnya, itu hadiah terbaik, hadiah termahal. Jangan nodai hadiah ini dengan keimanan yang kita campurkan. Subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Nggak boleh loh kita mencampur adukan yang hak sama yang batil. Lempeng aja lurus ya Us, lempeng aja lurus. Lempeng aja hidupnya, nggak seru Us. Lempeng-lempeng tuh hidup tuh nggak seru loh. Justru keseruan itu ada pada ketaatan. Nggak ada party yang tidak bubar. Akan menelan pil pahit tentang semua kenangan-kenangan maksiat kita di masa lalu. Dan ingat, kesenangannya selesai, dosanya akan kekal selama-lamanya. Kecuali Allah ampuni karena dia bertobat dengan tobat dan nasuha. Ketaatan pun sama. Kata Rasulullah SAW, catat di hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasul, doa belum punya. Boleh jadi masih ada dosa yang ganjel sama kita.
kita masih ngelakuin hal-hal yang haram, investasi di platform-platform yang haram. Pantes, ini nih yang halangin rezeki saya, ini nih yang halangin saya dekat sama Allah. Tutup semua pintu itu, Allah gantikan dengan yang lebih baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Tirmidzi, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Engkau tinggalkan keburukan karena Allah, bukan karena manusia. Kenapa ninggalin hal-hal invest yang haram? Saya ninggalin karena Allah, taat sama Allah. Baddalaka Allahu bihi, Allah pasti ganti ma huwa khairun laka min, lebih baik daripada yang kita tinggalkan tadi. Tapi kan kadang kita nggak sabar. Dalam keimanan tuh emang butuh sabar ya? Sangat butuh sabar. Teman-teman dirahmati Allah, siapa yang jamin di antara teman-teman akan terus begini sampai akhir hayat? Nggak ada. Teman-teman berani jamin bakal terus ke majelis ilmu sampai teman-teman diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ada. Lantas kita ngerasa dijamin dari mananya kalau kita bakal terus beriman sampai kita wafat? Nggak ada. Effort kita untuk iman dan menjaga iman sampai mati. Effort kita untuk beriman dan menjaga iman sampai mati. Ya kalau nanti teman-teman pulang ke rumahnya dan sampai ke pintu kamarnya, kalau teman-teman nggak sampai, apa kabar? Kalau ternyata teman-teman mengalami na'udzubillahnya kecelakaan di jalan dan wafat di tempat, apa kabar? Benar nggak lantas kita mencintai Rasulullah setelah nanti Allah tanya ketika kita berpulang ke hari bani? Karena ditanya loh teman-teman, ditanya di alam kubur kan ditanya apa, tentang ditanya apa? Man rabbuka, siapa Tuhan? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Pertanyaan ini kan bukan pertanyaan klise yang disebutkan dalam hadis. Itu juga by the way. Man nabiyyuka, nabimu siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kita tuh sering ngaku sama orang, kenal Pak ini kenal Pak itu kenal. Pertanyaannya, Bapak itu kenal nggak sama kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenal kita nggak? Loh Ustaz, yo pasti kenal ya umatnya Rasulullah, yo pasti kenal Us. Nggak semua umatnya Rasulullah besok akan diizinkan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena malaikat pernah bilang di hadis Bukhari, ada malaikat-malaikat yang musir umatnya Rasulullah karena dia membelokkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang azan itu lafalnya ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, diganti sama dia dengan lafal-lafal yang lain. Pernah terjadi nggak? Zaman itu pernah terjadi di tahun 1900-an. Ada seorang tokoh di Turki dengan nama Mustafa Kemal Atatürk, kemudian dia mengganti azan di bahasa Arab dengan bahasa Turki. Apakah setiap umatnya Rasul bakal diakui? Enggak. Karena toh ada hadis Bukhari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bilang kepada malaikat, ya malaikat mereka umatku, kata malaikat, bukan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu setelah engkau wafat mereka merubah-rubah syariat-syariat, dirubah, dibelokin. Harusnya syariatnya itu lurus, dibelokin sama dia. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, harus buat kita mengerti dan sadar betul. Hari ini adalah fase-fase di mana kita harus mengenal Rasulullah lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Umar bin Khattab pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Iya wahai Umar. Kalau aku mencintaimu seperempat dari hidupku gimana? Belum wahai Umar. Kalau aku mencintaimu separuh dari hidupku gimana? Belum wahai Umar. Kalau aku mencintaimu 2/3 ya Rasulullah? Belum wahai Umar, kata Rasulullah. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh hidupku untuk mencintaimu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Al-an ya Umar, sekaranglah wahai Umar kamu mencintaiku. Berarti kan kecintaan itu tuh nggak 1/4, nggak 1/2, nggak 2/3. Kecintaan sama Rasul itu all in. Semuanya kita cintai Rasulullah. Nah kemarin kalau ada seorang Habib, semoga Allah menjaga
biasa indahnya. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, gak enak kita hidup di dunia. Habib Muhammad kan ngasih syafaat, dan Allah kuasakan Rasul tahu siapa yang memperjuangkan agamanya. Kita ini kan penerus generasi Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah-khalifah berikutnya. Kita kan penerus estafet perjuangan beliau kan. Jangan kira hari ini kita nggak lagi nerusin. Duduk teman-teman, duduknya hadirin semua. Kayak apaan sih, duduk doang, kayak ngeliat dengerin orang, kayak ngomong gitu 45 menit. Jangan dikira duduk sembarang duduk. Duduknya teman-teman bukan sembarang duduk. Teman-teman lagi melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Jangan dikira enggak. Ada tim media yang atas pertolongan Allah jadikan story. Di story ada yang terbakar semangatnya karena ngelihat ada event, kajian kok crowded. Ini bukan lagi konser, ini bukan lagi maasi atau apa segala macam, tapi ada sebuah kajian mengenalkan Allah dan Rasulnya. Di story kan orang-orang semangat, terbakar semangatnya. Teman-teman panen pahalanya, panen karena ikut terlibat bagian daripada membakar semangatnya orang-orang yang melihat kebaikan itu. Apakah kita bukan lantas kemudian ikut berjuang bersama Rasulullah? Jelas ikut berjuang bersama barisannya Rasulullah SAW dengan kapasitas sesuai kemampuan. Saya menggalakkan udah cukup lama bahwa tentang hadis Nabi riwayat Bukhari, faktu min umas tatoktu, lakukan kebaikan sesuai kemampuan. Jangan dibatasi. Teman-teman ngelihat di Kalibeber ada pondok pesantren. Alhamdulillah saya juga alumni Kalibeber Unsik karena saya menimba ilmu pasca sarjana di Unsik bersama Dr. Muhattab Hamzah, Dr. Ashar Khalil. Di sana beliau-beliau sahabat-sahabat kita memperjuangkan kebaikan. Iya, dengan kapasitas beliau. Ada Al-Asy'ariyah dengan santri-santrinya hafal Al-Quran, bacaan Qurannya bagus luar biasa, juara daripada nasional maupun internasional. Nanti kita ngeliat di depan Al-Arqam ada bangunan gedung tinggi luar biasa, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah. Ada di tempat-tempat yang lain, pondok-pondok yang lain. Kita tahu kan, itu mereka sama-sama berjuang, bergerak sesuai kapasitas yang di dalam hadis Bukhari lafadznya faktu minhu mas tatoktu, lakukan kebaikan sesuai kemampuan kalian. Bahasa yang lebih kekiniannya bergerak sesuai kapasitas. Duduknya teman-teman bukti cinta pada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman nggak bisa diwarisi. Ada sebuah syair, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Teman-teman punya bapak, seorang yang bertakwa luar biasa. Kalau teman-teman yang nggak memang benar-benar mau bangun iman, bisa melenceng, bisa. Iman tuh nggak bisa diwarisi. Iman itu Allah karuniakan sama siapa-siapa yang Allah kehendaki. Makanya At-Taubah ayat 33 penting teman-teman catat. At-Taubah ayat 33. Udah ketemu belum? Surah 9 At-Taubah ayat 33. At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal Sallallahu Alaihi Wasallam bil huda, dengan kebenaran, wa dinil haqq, dan agama yang haqq. Agama kita Islam, agama yang haqq, satu-satunya jalan yang Allah ridhoi. Jadi kalau ada orang bilang semua agama benar kali, jawab,
masuk ke dalam sistem pemikiran kita karena kita udah stable duluan. Instalasi software induknya tuh Rasulullah yang terinstall. Jawab apa? Kalau semua agama benar, besok kamu masuk Kristen itu. Seminggu berikutnya masuk Buddha aja. Minggu berikutnya lagi begitu. Dan jawab sama dia, ketahuilah orang yang mengatakan semua agama itu benar adalah orang yang bingung. Jadi bingung. Agama yang paling benar apa? Islam. Khalas, selesai. Agama yang paling benar apa? Islam. Kalau ada orang sampai meragukan keislamannya, sampai meragukan syariat Islam itu sendiri, ada yang harus dipertanyakan sama dia. Gak boleh sedikit pun kaum muslimin itu ragu tentang keislamannya, tentang syariatnya, tentang kepatuhan dan ketundukannya pada Islamnya. Gak boleh ragu. Harus punya keteguhan hati, kemantapan jiwa, memilih Islam as a way of life. Islam sebagai gaya hidup, Islam sebagai role model dalam hidup, Islam sebagai balancing dalam hidup, Islam sebagai way of life intinya. Pokoknya hidup saya Islam. Jangan sampai teman-teman pisahin. Pokoknya agama tuh ranah privasi ya. Gak boleh nanti agama masuk ke ranah A, ranah B, ranah C, ranah D, ranah E. Enggak. Islam itu include ke semuanya. Rasul ngajarin gak masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki apa? Kanan. Doanya ada gak? Doa keluar kamar mandi apa? Kufranaka. Mohon maaf, kalau Rasul SAW hendak memejamkan matanya, Rasul ajarin gak cara-caranya? Ketika Rasul terbangun, Rasul ajarin gak cara-caranya? Bangun dari tidur diajarin. Ini mohon maaf, urusan sekecil masuk kamar mandi aja Rasul ngajari. Mustahil untuk urusan yang lebih besar daripada itu Rasul gak pernah ngajarin, mustahil. Rasul udah punya ngajar, udah pernah ngajarin. Cuman kita belum belajar, belum tahu. Makanya tugas kita adalah mencari tahu, mencari ilmu supaya kita dijaga. Ilmu ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, lan tanalul ilma illa bisitatin sabbika an tafsilha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadi wa tuluz zaman. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu gak mungkin kita dapat kecuali dengan 6. Zaka'un, cerdas. Wa hirsun, boleh gak cerdas tapi syarat kedua harus punya. Hirsun apa? Ihris, artinya apa? Semangat. Dapat ilmu orang yang semangat. Gak bakalan dapat ilmu orang yang gak semangat. Yang ketiga, wajtihadun. Ijtihadun bermakna sungguh-sungguh. Ada kesungguhan. Saya menyaksikan teman-teman di antara teman-teman semua itu setiap pekan ke Jogja belajar 3 jam ke Jogja. Tiap hari Selasa ke Jogja, Wonosobo Jogja, Wonosobo Jogja. Saya tanya, kenapa mas? Mau menimba ilmu pengajian di Jogja, rutin tiap minggu ke Jogja. Jawabannya satu, karena saya yakin perjalanan saya menuju Jogja untuk mencari ilmu tidak akan pernah sia-sia. Ini kan keyakinan yang disebut Imam Syafi'i yang namanya wajtihadun, sungguh. Lah Jogja we dilibas kok. Jogja we dilibas, lawang cuma garum, ya Allah. Masa nggak dilibas? Jogja dilibas. Rapsodi masa nggak dilibas? Jadi jangan kira teman-teman melihat ini orang kenapa berubah ya. Itu pasti ada pola, skema ilmu yang baru dalam dirinya yang merubah hidupnya. Jadi yang namanya ilmu itu tuh merubah hidup, benar. Skema awal untuk teman-teman berubah, pola pikir, gaya hidup, way of life tadi, itu awal masuknya ilmu. Untuk dapetin ilmu butuh wajtihadun, sungguh. Yang keempat, wadirhamun, punya modal. Dirham, punya modal. Teman-teman modal handphone dengan dicatat di voice note-nya atau dicatat di note-nya, teman-teman punya bensin.
Voice note-nya atau catat di note-nya. Teman-teman punya bensin, teman-teman punya kitab, nulis dengan pena, teman-teman, atau bisa juga dengan rekaman YouTube, saksikan terus di repeat ulang dan segala macamnya. Ilmu dan ilmu jaga kita. Hari ini kan teman-teman muda ya. Saya tadi agak bingung untuk materinya. Ya udahlah, puter aja YouTube. Kajian saya terbuka untuk luas kok, nggak ada yang saya tutup-tutupi, nggak ada kajian saya itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak ada. Kajian saya semua di live streaming di TikTok kita, di YouTube kita, semua boleh akses, semua boleh melihat, semua boleh juga menyebarluaskan kajian saya tanpa perlu izin kepada saya, karena saya sudah berkhidmat bahwa setiap yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat banyak umat. Akses ini kan kemudahan. Makanya modal kadang juga diperlukan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Modal itu perlu untuk mencari ilmu. Yang kelima apa? Suhbatu ustadzi. Bersamai kehidupanmu dengan kehidupan guru. Suhbatu ustadzi. Teman-teman, kalau bisa membersamai gurunya, bersamai gurunya. Gak harus sama saya ya. Saya yakin teman-teman juga punya kiai masing-masing, habib masing-masing, ustadz masing-masing, guru masing-masing. Saya tahu teman-teman juga menimba ilmu dari instansi masing-masing. Kan pasti punya guru. Bersamai gurunya, hiduplah bersama beliau, timba ilmu darinya. Lihat bagaimana beliau mengajarkan adab sama kita, mengajarkan komitmen sama kita, mengajarkan kedisiplinan on time-nya sama kita. Ngajarin tentang bagaimana beliau mengatur waktunya, mengatur jadwal hidupnya. Itu kan yang Imam Syafi'i ajarkan sama murid-muridnya kan juga begitu. Imam Syafi'i mengajarkan tentang on-time-an, gimana waktunya di-manage supaya on time. Imam Syafi'i yang juga mengajarkan adab yang luhur. Nice, mare.